Boleh pinjam 100. Pinjam dulu 100. Akeh wong Kristen sing ora iso dipercaya dina-dina niki Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya yang sudah dangu dari Gusti dados abdine Gusti, apa wis migunani? Kata Gusti, apa wis dadi wong Kristen sing iso dipercaya? Dipercaya Gusti, dipercaya bojone, dipercaya anake. Kula jenengan kedah nindakaken perkawis-perkawis sing sekedhik niku wae. Badhe boleh pinjam 100. Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 ya Pak. Bapak Ibu, Mas Em, menurut jenengan ini gede apa cilik Mas? Besar ya? Dan SMA tahun ini pinter sedinane 10.000, 15.000. Warna suatu saat di zaman ini ibu 100.000. Gede apa cilik ini? Gede ya. Menurut Mas sampean ini sing nominale ageng. Saniki nek miturut Mbah Kris, duit iki cilik apa gede, Mbak? Cilik ya, Mbak? Cilik kok, Mbak? Iya, Bapak. Duit iki mangke tak langsung Mbak. Masuk long ya. Ketika Tuhan bicara kecil, itu belum tentu bagi kita kecil. Katanya. Bagi Tuhan, kasih karunia, keselamatan, pengampunan, iman, karunia rohani yang diberikan kepada saya dan jenengan itu sesuatu yang kecil. Di sini yang dimaksud adalah versinya. Nek versinya kita, kasih karunia itu adalah luar biasa. Kados pasen niku wae. Duit 100.000 ketoke wedi bagi Bu Grace. Selamat silakan, Mbak. Terima kasih. Ibu Bapak, apa yang Tuhan berikan kepada kita bagi Tuhan itu kecil. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu sesuatu yang sangat kecil. Tapi menurut kita itu adalah sesuatu yang dan Tuhan mau menyampaikan kepada kita semua pagi ini supaya kita melakukan perkara yang kecil menurut Tuhan tadi, yaitu kasih karunia, iman, keselamatan, dan karunia rohani yang lain. Berkat-berkat yang Tuhan percayakan itu kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kenapa Bapak? Kenging punapa menurut jenengan, kula jenengan kok kedah nindakaken iman. Orang mau duwe iman, ning ditindakno iman niku. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Menurut jenengan kenapa? Menurut jenengan, mengapa kita perlu melakukan perkara yang kecil? Ketika kita melihat gambaran yang seperti itu tadi di depan. Menurut jenengan, kenapa kita sebagai orang percaya perlu melakukan perkara-perkara yang kecil? Setelah kita melihat latar belakang konteksnya, setelah kita melihat bagaimana Allah menggambarkan kerajaan Allah itu seperti kedatangannya yang kali kedua. Menurut jenengan, sebagai orang Kristen yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus melakukan perkara yang kecil? Saya mau jawab, Babi? Supaya iman saya bertambah. Setelah sekian lama kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani, dan saat itulah momentum bagi Tuhan untuk mengajar kula jenengan
supados dados putra-putrane Gusti ingkang setya dumateng nalika setya dumateng Gusti bapi akan ditambah-tambahkan iman. Amin. Kula jenengan ugi nalika setya dumateng Gusti akan Tuhan tambah-tambahkan iman kepada saya dan saudara. Karena kalau mau jujur Bapak, iman kita itu sangat kecil. Mun puluhan tahun dari Gusti nah itu loh. Iman kita sangat kecil. Kalau digambarkan mungkin bukan segede biji semen. Kenapa Bapak Ibu? Selain supaya iman kita bertumbuh menurut jenengan, bukan sampai di sana, bukan tangan ini. Menurut jenengan, menurut pemahamannya jenengan, saya nggak mau memaksakan pemikiran saya Bapak Ibu lagi. Ketika kita melihat gambaran tentang kerajaan surga di luar, dan Tuhan berfirman meminta kita untuk melakukan perkara-perkara kecil. Kenapa kita harus melakukan perkara kecil? Ayat 14. Enggak, tolong dibacakan ayat 14. Mbak Lena yang baca nih, bukan tuh Mbak? Stop. Membantu cinta? Iya, terima kasih Mbak Lena. Karena kita adalah seorang hamba. Amin. Coba katakan sampingnya, kamu adalah seorang hamba. Kita semua adalah seorang hamba. Hambanya siapa? Tuhan. Dan kita tahu hamba yang baik adalah hamba yang bagaimana wow? Apa Mabet? Mendengar dan melakukan. Apa malih? Hamba yang baik itu adalah hamba yang apa Mbah Titi? Taat dan setia. Nggih, napa malih? Hamba yang baik itu pripun? Hamba yang baik kan contohnya batur eko dan batur ridun itu. Bekerja keras. Boten ke keset. Apa malih hamba yang baik? Takut akan Tuhan. Itu hamba yang baik. Apalagi hamba yang baik? Bisa dipercaya. Akeh wong Kristen sing ora iso dipercaya dina-dina niki Bapak Ibu. Napa maneh hamba yang baik? Hamba yang baik itu mengenal siapa Tuhan. Napa malih hamba yang baik? Ciri-cirine berguna. Dalam tahu Bang? Bisa menjadi teladan. Paling boten hamba yang baik, batur sing apik, abdi yang baik itu adalah berguna untuk Tuhan. Mari kita merenung Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya yang sudah dangu dari Gusti dados abdine Gusti, apa wis migunani? Kata Gusti. Apa wis pano? Kata Gusti. Napa pun ngertos? Napa yang dados? Kepinginanipun Gusti. Ini untuk dijawab di rumah masing-masing. Ya lama kita ikut Tuhan dan katanya dari orang Kristen. Apa kula itu dari orang Kristen sing iso dipercaya? Dipercaya Gusti, dipercaya bojone,
dipercaya anak ini. Pertanyaan bagi ini, kenapa saya bilang seperti ini? Nek Anda dan saya tidak menjadi hamba yang baik, ada waktunya Tuhan akan datang. Ada waktunya Tuhan meminta pertanggungjawaban dari saya dan panjenengan. Kalau kula jenengan kedapatan hamba yang Allah, hamba yang kesek, hamba yang tidak mau bekerja bagi Tuhan, bagian kita tempat yang paling gelap. Itu adalah gambaran dari apa? Tempat yang paling gelap itu gambaran dari nama Pak? Nama Pak dari amun bisi-bisi Pak, sing seru banget, nama Pak? Neraka. Ini belum mati-mati ini, paling buatan tanda-tanda akhir zaman sudah mulai keli. Gini apa gini? Meh santai-santai kita, meh ngumbar bawa nafsu terus pulau jenenge, meh males-malesan terus. Kemarin minggu kita tahu bahwa kedatangan Tuhan tidak seorang pun yang sakit-sakit jenengan nembe kendala ujuk-ujuk mak keangkat surga, oke? Nembe isa-isa dan pawan ujuk-ujuk Gusti rawuh jenengan di bawah ke langit-langit. Sing sedih itu adalah ketika duduk berdua, sing siji kantor, sing siji keri, suami istri lagi ini, sedih kayak ngapa. Makanya mumpung masih ada kesempatan, yuk belajar menjadi hamba Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan, mengenal Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Paling boten urut kula jenengan, gesang kula panjenengan, kados bolpen iki lho Pak Bu. Najan regane 3.000, nek iso digunakno sing duwe tetep disai, kira. Tapi najan regane 1 juta, nek mboten saged damel nulis dibucal tenggen papan sing paling peteng. Ibu Bapak, jadilah hamba Tuhan yang berguna. Karena kita adalah seorang hamba yang baik, harus taat, tunduk, hormat kepada Tuhannya, dan tulus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jenengan melayani Tuhan tembrungsung, orang gunane saya bilang. Jenengan melayani Tuhan ren kumeren, orang gunane saya bilang. Melakukan kesel ning orang gunane itu sia. Bersyukurlah ketika Tuhan mempercayakan panjenengan. Nek kula jenengan percaya Gusti ku biasa Pak. Nggih ra? Ning jenengan tak dipercaya Gusti, nyun sewu. Niki berkah apa berkah menurut jenengan? Sopo kula niki? Sinten kula panjenengan niki? Nggih ra? Bu Sisilia nggih pegawai jarum. Bu Nuryati seorang ampun keliru ya. Salah ucap bahaya. Mati juga nih. Penjahit. Bang Kris yang namung tiang ingkang sampun no. Bang Wagir, hamba Tuhan yang setia. Dia mengasihi saya luar biasa Bapak Ibu Bapak. Artinya begini. Siapa kita? Dipercaya camat maupun elek, dipercaya RT maupun seneng ya. Napa malah ini kita dipercaya Gusti? Neng, apakah kita benar-benar layak untuk dipercaya Tuhan? Itu pertanyaan. Mari kita buktikan kali ini bahwa aku adalah sebagai anak yang bisa dipercaya orang tuaku. Amin, Kak Lena. Amin, nggih? Bisa dipercaya? Mas Sam bisa dipercaya?
Ketika kamu nanti kuliah, ada yang sekolah di luar kota, atau ketika bapak ibu nggak di rumah, kamu bisa dipercaya? Para suami, halo para suami, saya yakin dengan tidaknya suami yang takut pada istri ya, tapi takut akan Tuhan. Bisa dipercaya istri-istrimu? Halo suami, bisa dipercaya suamimu? Istrimu? Langsung jawab istri. Suami, apakah bisa dipercaya istrimu? Ini jawab suami gitu nih. Kamu belum suami Om Abed. Akan tiba waktunya kamu diagose. Suami ya Pak Adi, Mbah Yadi, beneran ini. Mbah Harsono, Mas Supri, bisa dipercaya istrimu? Tuhan saksinya loh. Bisa. Baron, bisa dipercaya ya? Masalah keuangan, orang di lanang berbeda loh. Atau saya di lanang berbeda. Duit lanang supel-supel orang sejak. Saya pun ditegur firman Tuhan tadi. Atau bisa dipercaya Gusti dan burung jadi pendeta, jadi suami, jadi bapak, dan ini istri-istri. Halo para istri, bisa dipercaya suami buatan? Amin. Zaman saat ini wong selingkuh paling kan, orang perlu merpati maling. Jadi kirim surat tadi Pak Pos saling gini. Bapak, mari terlebih selain dipercaya anak kita sebagai orang tua jadi tuladon itu kata Mbah Harsono Putri. Terus jadi tuladon tak dulu kan ngoten pertanyaan ini. Ini sudah dipercaya anak tak dulu kan. Ya nggak ada poin-poinnya nih. Pokoknya pinjam itu monggo dosino jadi abdi sih. Supados niku wae. Nalika Gusti rawuh, ketika Tuhan bertanya, kita bisa menjawab dengan orasan daging goro, itu bisa. Bapak, engkau percayakan aku sebagai gembala, aku sudah melayani jemaatku dengan sungguh-sungguh. Bapak, engkau sudah memberikan aku suara yang bagus, aku persembahkan suaraku untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak, engkau berkati aku dengan kepandaian, aku melayani engkau dengan jadi majelis. Amin. Bapak, engkau memberikan aku kemampuan, talenta untuk ngajar sekolah minggu, aku sudah kerjakan. Amin. Bapak, memberikan aku kerendahan hati. Aku melayani dengan sebagai merbuat di gereja dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan akan tanyakan semuanya itu. Kali boten Ibu Bapak, monggo. Enjang nih kok. Terus ini mau takkan datang kita sama. Lakukanlah perkawis sing sepele niku wae. Supados paling boten kula jenengan dados seksi saderenge Gusti rawuh niku pun badhi lah. Syukur-syukur dibeki 5 talenta badine 10 ta. Monggo kita belajar untuk menjadi saksi, belajar melayani Tuhan dengan segala apa yang Tuhan berikan. Paling orang abot itu setia. Bukan modal apa-apa nih, kira? Monggo do setia dumateng keluarga, setia melayani, setia beribadah. Hanya itu sih Bapak Ibu. Paling tidak 1 M. Enjang menika 1 M. kita jadi orang Kristen yang bisa dipercaya. Kita jadi orang Kristen yang benar-benar bisa diandalkan. Jangan menjadi orang Kristen yang terkenal. Terkenal apa nih? Ngaku sini. Wah, niku enggak. Iya. Iku wong dino wong bulung. Pendetane sapa? Mah,
Bare. Pendetane Aan. Aan obat buan ribu. Lah jebule jemaate ngapusinan ngono kuwi. Ngisine nggih. Amin. Mau jadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Mau bekerja keras untuk Tuhan. Tuhan jadi saksinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.